Oke, Thank you loh, bos. Thank you sama-sama waktunya. banget. Wah, Thank seru you nih. banget. Udah lama gak ketemu kita. Lama, iya. Perkenalan diri dulu dong, bos. Uh, Full name-nya Eugenius Eren Darmaja, biasa dipanggil Eren. Sekarang aku umurnya 26 tahun. Uh, Tahun ini aku lulus tahun 2021 dari Ritsumeikan Asia Pacific University di Beppu, Oita, Jepang. Jurusannya International Management. Sekarang ini aku udah 2 tahun di Tokyo. Kenapa 2 tahun? Karena aku pas tahun 2020 mulai COVID, sempat kejebak. Jadi pengennya shukatsu, cari kerja. Cari kerja ya. 20 awal gitu ya. Sini gitu. 2020 bulan Maret gitu. Maret Februari ke Tokyo. Udah YOLO gitu kan. Cari kerja. Kena deh ada case gitu kan. COVID. Jadinya border tutup wah gimana nih. Jadinya stay dari situ balik ke Beppu bentar buat ngeberes barang terus pindah ke Tokyo. Jadi kira-kira 2 tahun lah gitu, di Tokyo. Banyak up and down lah ya gitu istilahnya. Cari company mana sana sini interview, ada yang udah pass interview cuma habis itu gagal. Habis itu sekarang aku di real estate agency, fokusnya yang buat rent, buat sewa, buying juga purchasing gitu, untuk purchasing properti gitu, atau mau investasi properti juga bisa. Untuk shops misalnya restoran atau misalnya mau bikin retail itu juga bisa. Dan tanah juga bisa, tanah namanya suci ya di sini juga bisa. Cuma fokusnya aku dan tim aku sekarang lebih ke rental dan buying properti. Rental buying. Ya, untuk foreigners rata-rata 80-90% klien kita orang asing. Orang asing ya. Oh, cocok berarti nanti nih. Silakan nanti di akhir video ya bisa promosi sekalian Bang Aron. Wih, bisa dong. Mantap ya. Oke, kita masuk ke pembicaraan ya, Bang. Yep. Oke, jadi kerja di Jepang sudah hampir 2 tahun ya, Bang ya? Iya, 2 tahun lah ya. So far 2 tahun dari tahun. Berarti tahun ini sebenarnya baru tahun yang kedua, masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Oke. Jadi udah setahunan kerja di real estate agency. Sebelumnya pernah juga di real estate agency, tapi lebih fokus ke istilahnya budget yang nggak sampai 100.000 rumahnya gitu. Jadi lebih ke dibilangnya, kalau aku bilang ya orang-orang yang bisa dibilang blue collar gitu ya. Sempat pindah berarti, pindah perusahaan. Benar. Jadi sebelumnya tuh aku kerjanya di agensi yang ada di lokasinya di Sugamo. Sugamo itu di atas Ikebukuro 2 stasiun ya. Ikebukuro di atas. Coba gitu kanan gitu ya, Sugamo. Nah di sana aku sampai dari bulan April sampai bulan Oktober. Sekitar 6 bulan ya. 6 bulanan gitu ya, 6 bulanan. Aku dari situ sempat ketemu sama company yang sekarang gitu. Sebelum transisi itu sempat ketemu sama company yang sekarang. Company yang sekarang ini masih lebih kecil sebenarnya. Kecil dan artinya masih belum istilahnya belum ada lah namanya yang sekarang. Jadi dari situ aku ngomong sama foundernya juga, ketemu orangnya, gimana kalau kita start nih baru nih, kayaknya seru nih, kita bisa unggul soalnya kita lebih fokus ke foreigners ke berbagai macam negara kayak dari US, Eropa,
Asianya juga yang lebih ke yang English speaking countries gitu. Lebih menengah ke atas gitu nggak sih yang kedua ini? Sebenarnya sih bilang kayak gitu ya, karena listing yang kita punya juga lebih designers unit atau misalnya listing yang bagus, dan di market tuh kadang rada susah dijangkau. Istilahnya ada yang bisa dibilang listingnya tuh belum ada di market, tapi kita udah dapat notifikasi dari property management, owner, ataupun dari developer, oh ini bisa dong, tolong di-share ke website Anda misalnya. Jadi kita dapat private listing dari mereka gitu. Seru banget ya real estate. Soalnya kita sebagai pendatang gitu ya dari luar negeri kan agak pusing biasanya ya ngurusin rumah itu. Aduh ribet. Tapi kalau ada real estate yang bisa bantu gitu kan, bisa bahasa Inggris lagi ya, itu sangat membantu sekali sebenarnya. Benar. Kalau awal-awal tuh yang pusingin tuh mereka sebenarnya nggak tahu step by stepnya kayak gimana sih gitu. Banyak nih yang pendatang baru dari relocation kerja di, misalnya contohnya dari negara Indonesia gitu, pindah ke Jepang. Untuk masalah real estate itu juga udah sulit gitu, dari masalah bahasa misalnya. Bahasa mereka komunikasi dengan agen lokal, misal agen lokal itu kayak agen yang ada di pinggir jalan misalnya, ya itu komunikasi juga mereka nggak bisa pakai bahasa Jepang karena baru datang ke Jepang gitu. Itu satu kendalanya untuk bahasa. Terus kedua, agen-agen lokal itu cuma sharing listing atau properti yang ada di yang mereka tahu aja gitu, yang mereka ada di toko itu sendiri gitu. Kalau kita lebih ke carinya lebih database keseluruhan gitu, yang ada Tokyo semuanya gitu misalnya. Ya. Jadi cakupannya lebih luas, terus ada support bahasa juga. Bahasa untuk komunikasi juga bisa, dan hal lainnya kalau agensi, yang bedain agensi dan real estate lokal itu negosiasi. Di bagian negosiasi biasanya kan kita untuk masalah, beberapa orang ada yang masalah budgetnya, oh kita cuma bisa sampai budgetnya anggap 250.000 yen, itu maksimum kita buat pindahan. Jadi kita harus bisa negosiasi sama property management, misalnya di properti tersebut ada yang namanya kimani misalnya, rekin kalau bahasa Jepangnya, itu bisa kita negosiasi untuk dapetin misalnya diskon ataupun dihilangkan rekinnya gitu, atau gimana, ataupun kita juga bisa dapatkan kalau lagi beruntung misalnya bisa dapat free rent namanya, rental. Itu juga bisa didapatkan kalau negosiasinya berjalan mulus dan kita punya reputasi gitu sama property management. Penting banget deh. Nah, ada lagi yang lain gitu, misalnya lock replacement fee juga, itu juga ada kage koukangdai. Ganti kunci, uang ganti kunci. Jadi kimani dan uang ganti kunci. Ini kadang lain suka nanya, ini kimani sama uang ganti kunci apa gitu. Kan sama ki gitu. Oh, iya, kalau kimani di sini iya bingung. Jadi orang kimani itu di sini apa ya gitu, kalau mau dibilang ya bisa dibilang kalau bahasa Indonesia uang terima kasih gitu ke owner. Iya. Oh, orang-orang luar negeri, oh ini kayaknya uangnya Irana ya gitu, nggak perlu. Nggak penting ya. Nggak penting banget gitu ya. Buat ownernya buat apa ya gitu. Jadi, itu satu. Terus kalau lock replacement itu buat ganti kuncinya gitu. Kalau gimana buat apa? Oh itu buat ownernya gitu. Jadi banyak hal-hal yang minor-minor yang unik gitu ya. Benar. Yang hanya unik di Jepang. Contohnya tadi rekin, uang terima kasih. Terus ada uang ganti kunci juga. Jadi real estate agency bisa bantu masalah-masalah yang seperti itu ya. Benar. Itu dan juga selain dari harga, di sini tuh ada namanya, kalau pernah dengar Jiko Buken.
Oh, Jiko Buken. E-commerce property di bahasa Inggrisnya, atau properti yang istilahnya ada di market, harganya lebih murah, tapi ada tanda kutip nih gitu. Tanda kutipnya apa gitu? Misalnya bangunannya tuh udah tua dan juga ada kasus, misalnya contohnya pembunuhan gitu, atau misalnya ada murder case, atau misalnya ada contohnya dulu pernah dibangun sungai di bawahnya gitu misalnya. Itu kaget juga dibangun sungai, wah gile banget gitu. Udah kayak film horor kan, jadi malah wah serem deh itu. Sebenarnya ada tambahan yang spiritual yang mungkin orang juga kayak beberapa ada yang enggak deh, muri gitu, nggak bisa tinggal di tempat kayak gitu. Aku juga personally juga serem kalau misalnya tinggal yang tempat yang rada-rada angker gitu ya. Mistis ya, angker iya. Nah, di sini ada gitu namanya Jiko Buken. Terus kalau misalnya kalau mau tinggal di sini lebih murah nih gitu, diskon. Diskonnya bisa sampai 60% gitu atau 80%. Jadi harganya 100.000 yen bisa sampai 20.000 yen per bulan. Harganya bisa jatuh sekali gitu. Wow, kaget juga gitu. Ada yang mau ke sana gitu. Misalnya, ada yang mau ya. Ada juga yang mau challenge gitu orang-orang. Apa sih ini? Mungkin bisa ngeliat hantu gitu ya. Gitu. Iya. Beberapa orang ada yang tertarik malah. Uniknya gitu. Nah, sekarang bicara mengenai ini Bang, pengalaman bekerja. Boleh. Sebagai orang Indonesia di Jepang. Di real estate sudah hampir 1,5 tahun, hampir masuk 2 tahun. Iya, benar. Hal apa sih yang menyenangkan Bang? Yang menyenangkan? Aku bisa kenal banyak orang ya jadinya. Banyak orang, maksudnya kenal banyak orang ya emang dari sebelum aku kerja, misalnya kuliah juga aku kenal banyak orang, iya. Tapi aku suka gitu kenal sama banyak orang. Selain orang Indonesia, aku bisa ketemu orang luar negeri juga. Namanya juga foreigners gitu ya. Yang punya berbagai macam background gitu. Dari situ aku dapat koneksi gitu. Dapat koneksi dari mereka, kenalan, dan namanya juga rezeki ya gitu. Mereka kenalin lagi ke temennya yang dari rumah juga. Nah itu menurut aku sebagai agent gitu ya, atau real estate agent, itu salah satu pencapaian yang sangat baik gitu ya. Karena referral atau kuchikomi bahasa Jepang, temennya masa iya sih nge-refer ke agent yang dia nggak suka gitu. Pasti mereka merasa terpuaskan gitu. Satisfied gitu sama nih agent. Salah satu achievement yang aku bilang, aku senang banget gitu. Kalau bisa klien-klien aku bisa jaga relationship sama mereka, dan mereka juga malah istilahnya share ke teman-teman atau ke koneksi mereka gitu. Penting banget ya koneksi sama network ya. Networking, relationship itu juga part of the business gitu ya. Benar. By the way, Bang Aron ini pas kuliah itu orangnya sosial banget sih. Jadi aku sih nggak heran ya kalau bisa sukses di bidang ini yang sekarang ini. Ya, bisa kepake lah ya skillnya ya. Bisa. Ya, bagus. Luar biasa. Sebaliknya Bang, hal yang yang rasanya kok nggak enak gitu. Yang nggak enak ya. Tidak menyenangkan, stres atau sulit. Ada nggak hal yang seperti itu? Good question banget nih. Kalau nggak enak pasti ada ya, kerjaan nggak enak gitu, atau ngerasa kok kayak susah gitu ya. Itu aku alamin awal-awal gitu masuk real estate. Misalnya dulu kan aku sedikit cerita sama agent sebelumnya gitu ya. Jadi ya sistemnya kalau misalnya close deal kamu dapat gaji gitu. Kalau enggak ya kamu nggak dapat gaji gitu misalnya. Jadi untuk masalah uangnya itu mungkin ada seret ya awalnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak close deal 1 bulan misalnya nggak ada 0 sama sekali gitu ya. Tapi ya so far sih ada lah beberapa gitu. Ada pas aku juga baru mulai gitu real estate.
Ya itu benar-benar wah gimana ya untuk buat seikatsu buat kehidupan sehari-hari pasti susah gitu. Mesti kita ada savingsnya nih. Jadi kalau nggak ada savings, nggak ada tabungan, itu rada susah untuk budgeting juga untuk per bulannya gitu. Itu yang aku bilang harus disiapkan gitu ya. Sebagai agen juga yang awal harus punya persistence, punya mindset persistence, harus bisa keep it up gitu, never give up gitu. Jadi sistem gajinya tuh gimana sih Bang? Jadi gini. ada apa sih kihongkin apa sih kayak kihong basic gitu ya? Basicnya tuh nggak ada gitu. Jadi basicnya nggak ada ini. Basicnya nggak ada, tapi base-nya nggak ada, cuma dia dapat kalau misalnya kita deal 65% gitu. 65% dari total sales gitu. Kan lumayan besar gitu ya. Misalnya kalau close deal-nya 100.000 yen misalnya. Jadi 65%-nya itu dapat ke kita gitu. Jadi 65.000 dipotong sama pajak dan lain gitu kan. Itu contohnya gitu. Jadi kalau misalnya nol deal-nya ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita harus yang malah bayar pajak. Aduh itu kan pusing ya gitu. Kalau misalnya kalau sales gitu nggak bisa orang sales gitu. Kalau misalnya nggak bikin sales pasti pusing itu. Nggak ada uang masuk, income masuk, atau nggak ada istilahnya nggak ada bisnis jalan gitu lah ya. Jadi mau makan pakai apa gitu? Iya. Pasti kacau deh gitu. Sistemnya. Itu jujur itu botak gitu. Bingung. Makanya orang sales ini terkenal persisten ya. Ya itu harus persisten. Betul. Kuncinya. Iya. Persistence itu harus istilahnya harus tahu juga konsekuensinya, harus bisa juga gimana caranya nge-tackle nih problem gitu. Gimana caranya nge-tackle problem. Sebenarnya kuncinya itu doang sebenarnya. Persisten sebenarnya. Harus pikir juga gimana caranya bisa lebih baik gitu ya ke depannya. Itu juga sulit juga, dan kebanyakan orang give up gitu ya di tengah jalan. Real estate juga bukan hal yang mudah sebenarnya. Harus bisa bahasa Jepang, karena kan di Jepang gitu ngomongnya sama property management gitu. Harus bisa nego pakai bahasa Jepang lagi. Pakai bahasa Jepang lagi. Semua pakai Nihongo ada. Terus kalau ngomong sama klien, mereka nggak bisa bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris atau nggak bahasa yang lainnya gitu. Aku cuma bisa Inggris, Indonesia, Jepang gitu. Ya udah pakai bahasa Inggris gitu. Gitu. Wah, berarti baru tahu saya ternyata nggak ada basic income-nya ya. Jadi ada ya yang kayak gitu. Ada juga ya. Aku juga baru tahu, makanya waduh baru tahu juga. Ini betul kayak nih. Makanya awalnya aku coba gitu. Cuma setelah itu aku jalanin. Awal-awalnya emang susah, tapi lama-lama naik dikit terus naik turun gitu jadinya. Naik turun ya. Kalau begini terus mungkin susah ya gitu. Kalau nggak ada basic salary gitu. Iya. Cuma kalau misalnya orang ngebikin sales terus, good ya bagus. Beda cerita lagi. Beda cerita itu. Benar, beda cerita. Jadi aku sekarang pindah juga ya di sini ada juga ya bonus gitu istilahnya. Tapi base salary kita di sini ada di sini. Oh, ada base salary sekarang ya. Di sana ada bonus. Nah, dari bonus itu jadi aku tuh yang sekarang kejar istilahnya dari target gitu ya. Di bonusnya di sini cukup baik lah. Cukup baik ya. Cukup baik ya, cukup ya, harus make sales gitu lah. Ya. Kali. Wah, menarik banget. Ini kalau nggak cerita langsung sama agent ya nggak bakal ada ini pengetahuan. Benar. Terus ini kan kita kalau ngomong kerja di Jepang secara general gitu ya, hal negatif yang paling umum biasanya kita dapat itu adalah zanggyo atau kerja overtime ya, kerja overtime. Kalau jadi agent tuh gimana sih Bang? Sistemnya ada nggak zanggyo gitu? Ini kena banget nih sebenarnya.
Bagus banget pertanyaannya, Zanggyo di real estate gitu. Real estate tuh kerjaan yang bukan kerjaan yang mudah, aku bilang gitu. Zanggyo ada. Dan kalau Zanggyo-nya itu dibayar enggaknya itu dari deal-nya berapa, ntar kalau udah close deal ya kita dapat istilahnya kayak ini dibayarnya bukan per jam gitu. Kita digajinya itu bukan per jam, tapi per performance kita gimana sih gitu. Kita bisa close deal-nya tuh kayak case ini bisa di close dalam waktu seminggu nggak gitu. Itu dibayarnya tuh di situ gitu. Nah, kalau misalnya belum selesai pun ya sampai malam ya selesain sampai jam 7 sampai jam 8 gitu. Cuma kalau sampai lebih dari jam 9 gitu, itu udah mungkin numpuk banget gitu ya. Kayak banyak banget hal yang belum diselesaikan atau apa gitu. Cuma untuk Zanggyo di real estate tuh ada. Aku personally untuk Zanggyo ya mau nggak mau kayak harus dikerjain, kalau nggak dapat deal gitu. Nah, ada, cuma so far sih aku udah bisa semakin lama udah bisa nge-manage waktu gitu. Nah, kira-kira ini kan semakin ada pengalaman, semakin tahu nih, ini mah kayak gini aja gitu. Tinggal diginiin udah selesai. Awal-awal pusing banget, ini mesti cap yang mana, ini ada tulisan apa, semua kanji semua kan di situ. Bingung gitu. Wah, ini kerjaan yang mana, scan yang mana, kerjaan yang mana, wah pusing deh itu. Kalau ngelihat ini real estate agent tuh ngerjain semuanya sebetulnya. Dia dari kontrak, dari house tour, dari scheduling sama klien, ngomong ke property management, macam-macam mereka ngerjainnya gitu. Jadi mereka invest waktu yang cukup banyak untuk satu case atau satu klien sebenarnya. Iya. Jadi ya ada, cuma aku sih jalanin dengan suka hati gitu, karena tujuan aku dan isi aku juga pengen ngebikin klien-klien aku tuh happy dan dapat rumah yang mereka inginkan gitu, dengan time frame atau waktu yang udah ditentukan gitu. Jadi kalau mereka bisa capai itu aku lebih istilahnya seneng banget gitu, bisa ngebantu mereka. Mantap, super sekali ya Bang ya. Ya harus tetap semangat. Semangat. Pasti ada kesusahan, itu udah nggak bisa pasti. Kerjaan apa aja kayaknya sih. Pasti ada kesulitannya. Terus Bang, cara dapat kerjanya gimana sih? Waktu itu kan datang ke Tokyo 2020. Prosesnya gimana? Itu harus ikut kayak seminar atau langsung pergi ke perusahaannya atau lewat website, gimana itu? Kalau aku ngomongin yang perusahaan sebelumnya berarti ya. Ya. Jadi prosesnya itu sebenarnya aku kenal sama managing director-nya. Terus aku kontak dan dia juga kontak, gimana udah mau lulus ya? Ya udah, kita juga lagi butuh staff nih gitu. Namanya sales. Orangnya mereka pasti butuh staff terus gitu ya. Iya. Ya udah. Jadinya aku ke Osaka gitu, seminggu ikut. Misalnya kayak training gitu, basicnya tentang real estate. Dari Tokyo nih, aku ke Osaka dulu. Ke Osaka, seminggu training, udah selesai training, baru aku ditempatin di Tokyo. Jadi aku masuknya tuh, interview. Dan interview hari pertama, satunya juga udah suka langsung night day. Langsung mulai training. Wah cepet banget jadinya. Training seminggu, udah selesai, langsung ke Tokyo. Bantu sambil buka office di Tokyo, kerja juga di sana sambil nge-training beberapa orang baru. Jadi aku masuk jadi kayak salah satu first employee-nya lah gitu, di Tokyo gitu. Jadi sambil bantu training juga. Terus habis itu ya singkat cerita aku sekarang join ke company yang sekarang ini di Harajuku lokasinya. Harajuku ya? Iya, dari Sugamo sekarang di Harajuku. Nyari kerjaannya lewat apa Bang? Website, aplikasi? Kalau ketemu company yang ini, aku
yang sekarang ini aku lewat LinkedIn. Oh, lewat LinkedIn. Ya, lewat LinkedIn, ngomong-ngomong sama foundernya juga lewat LinkedIn. Sebelumnya kalau company sebelumnya emang kenal, karena aku kenal jadi aku langsung chat lewat Messenger, Facebook Messenger sebelumnya ya. Kalau company sebelumnya. Cuma kalau company-company yang lain gitu, aku juga pernah banyak aplikasi yang lain, misalnya dari LinkedIn juga pernah, aku apply dari LinkedIn juga pernah, atau dari websitenya langsung aku email apa juga pernah gitu. Jadi berbagai macam cara, cuma yang aku dapat ya dari koneksi, itu yang pertama. Yang kedua sekarang LinkedIn gitu. Pentingnya koneksi kembali lagi. Iya, itu kembali lagi. Pentingnya koneksi. Iya, penting banget tuh kalau koneksi. Apalagi untuk orang bisnis gitu, relation sama human relation gitu. Itu penting banget. Dari pengalaman ini apa sih pelajaran yang paling berharga gitu ya? Apa yang harus dimiliki seorang agen? Apa yang harus dimiliki? Agen ataupun sebagai pekerja secara umumnya lah. Pekerja secara umum bagus banget nih. Sebenarnya macam-macam, tapi dari aku aja gitu, aku rasa ada 3 poin penting. 3 poin penting yang aku bisa sharing. Yang pertama itu kita udah tahu ada self analysis gitu ya, ke diri kita sendiri. Kita tahu kita mau ngapain sih gitu. Kerjanya tuh kita lebih suka kerja di depan komputer kah, programmer, atau kerjanya misalnya sembuhin orang sakit kah, jadi dokter, atau misalnya benerin mesin kah, atau ngomong sama orang, sales, ngitung duit kah. Itu kita harus udah tahu kita mau ngapain sih. Itu kalau udah tahu kita mau ngapain, sukanya di mana gitu, kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya. Itu satu, kita penting banget self analysis. Kalau udah tahu itu kira-kira 80% lah kita udah bisa nguasain gitu. Tinggal 20% lagi itu tentang tinggal kerjaannya, tentang kesehariannya untuk career step gitu ya. Terus itu penting banget self analysis. Yang kedua aku bilang sih harus curious gitu ya, kayak kita harus pengen banyak tahu gitu, dan nyari informasi gitu. Jadi sebelum ada COVID juga, networking session misalnya, atau misalnya cari-cari tahu informasi, harus selalu haus dengan informasi lah istilahnya. Harus cari kemana, kesana kesini, lihat informasi, ikut seminar ini A B C D, ikut lagi, udah kelar ikut lagi yang lain gitu, ikut lagi. Harus aktif juga, harus selalu pengen mencari tahu informasi lah ya di luar sana, karena informasi itu bisa diakses gratis, nggak perlu bayar. Dan juga seminar-seminar yang aku ikutin, karena ya dulu juga aku masih pelajar, udah gratis aja lah gitu. Bisa diakses juga, tinggal join doang, dapat minum lagi, oke lah bisa gitu, dapat pizza 1 gitu paling gitu. Dia dapat makan lagi, ya lumayan gitu. Malah kenyang gitu, dapat business card untuk mengisi orang gitu. Itu bisa dikaitkan lagi dari curious itu ke networking sebenarnya. Itu juga ada hubungannya lah gitu. Terus yang ketiga, never give up gitu lah ya. Istilahnya jangan mudah menyerah gitu. Karena kita juga, aku kan tadi bilang di awal aku masih 26 tahun gitu. Masih 20 tahun, kalau ada kegagalan misalnya atau hal yang nggak enak, jangan langsung kita udahlah putus asa, kita nyerah, kita udah change aja plannya yang lain. Kalau misalnya kita mengetahui apa yang kita mau lakukan ke depannya, ya itu bagus gitu. Kita bisa cepat sadar ya. Tapi kalau kira-kira hal yang dilakukan sekarang nih udah suka, cuma kok masih ada banyak problem, masalah yang belum terselesaikan, gimana cara selesaikannya? Jadi harus gimana caranya bisa jangan mudah putus asa, tetap berusaha, semangat terus. Yang
poin nomor 2 tadi, curious juga, dan networking itu ada hubungannya, yaitu kita bisa sharing gitu sama orang-orang terdekat atau keluarga kah gitu, minta support, saran gitu. Itu penting banget karena buat mental kita gitu. Karena namanya juga bekerja 1 tahun 2 tahun, mentalnya juga pasti up and down gitu. Karena itu susah, karena aku bilangnya apa ya, transformasi atau perubahan lah ya dari orang-orang yang akademik gitu, lebih ke teoritis belajar, menjadi ke yang lebih praktikal atau shakai mondai gitulah ya. Jadi shakai jin kan namanya, yang lebih socialize gitu ke orang. Iya. Bukannya lebih praktikal lagi, maksud lebih ke arah praktikal. Dan ya kalau misalnya corporate saya lebih ke politik dikit lah sebenarnya. Politiknya juga ya. Iya, ada gitu. Tapi itu untuk ya semua corporate kayaknya ada sih, cuma big corporate biasanya ada gitu. Mau sukses tuh sebenarnya bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit sebenarnya. Kalau asal mau berusaha gitu, konsisten gitu sama progres gitu. Itu lebih ke progres sebenarnya sih, aku bilang step by step satu-satu gitu. Untuk mendapatkan yang orang bilang sukses gitu ya, atau ya one step lebih baik gitu ya. Better, lebih dekat ya, one step lebih dekat kesuksesan. Ke sukses gitu lah ya. Step gitu. Ya di hidup ini dari bayi gitu kan, dari bayi sampai sekarang, dari belum bisa berjalan gitu sampai jatuh bangun harus beberapa kali trial error gitu ya, baru bisa berjalan, baru bisa berlari, baru bisa berenang gitu misalnya, baru bisa melakukan aktivitas yang lain. Harus ada trial error gitu, baru bisa bersepeda, baru bisa apa, dan kedepannya baru bisa lebih baik gitu ya, setiap harinya. Dan satu lagi hal yang lain, kita harus ditambahan aja gitu, harus bisa bersyukur. Itu kadang ini dia nih yang suka lupa biasanya. Kadang orang yang gimana ya, aku bilang udah dapat rezeki gitu, atau misalnya udah dapat bantuan atau apa, tapi suka lupa kadang bersyukur gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita bisa achieve ini, kita bisa mencapai suatu titik baik gitu ya dari hari sebelumnya. Itu kita merasa nggak puas, kita merasa kita menyalahkan diri sendiri gitu. Kita jadi dari mental, pertama dari mindset kita udah down istilahnya gitu. Dan sebagai orang yang ingin lebih baik gitu ya, kan mental gitu harus selalu dijaga gitu, harus selalu baik gitu ya, harus selalu positif gitu. Positif. Ya, jadi dari situ bisa memancarkan misalnya aura positif, nggak cuma ke tim kantor juga, ke orang lain juga gitu ya, ke klien gitu. Dan itu kan jadi enak gitu ya, kalau punya energi positif gitu. Aku rasa 3 poin itu dan tambahannya super banget ya. Super nih. Super. Self analysis yang pertama, mengerti diri sendiri bang ya. Mengerti diri sendiri. Jadi disesuaikan dengan prospek karir ya. Iya benar. Ya, yang kedua curiosity atau rasa ingin tahu yang mendalam gitu ya. Mendalam, benar. Aktif, cari informasi, bikin koneksi, penting banget ya. Daerah di bisnis, dunia bisnis. Benar. Yang ketiga never give up, pasti banyak tantangan, tapi tetap nggak boleh menyerah, tetap terus lanjut terus, maju proses. Maju terus. Satu step by step menuju yang lebih baik bang ya. Terus jangan lupa bersyukur. Ini penting banget ya bersyukur ya. Itu kadang ya, itu yang aku bilang, kita harus lebih bersyukur, harus juga berterima kasih lah sama orang-orang di sekitar gitu. Penting. Karena kita akan hidup bersama-sama gitu ya. Karena hidup sendiri. Terakhir bang, pesan buat orang Indonesia nih yang mau kerja di Jepang,
Ada nggak Bang pesan-pesan? Mungkin singkat aja, 1 kalimat 2 kalimat pesan buat orang Indonesia yang pengen bekerja di Jepang. Pesannya untuk orang-orang teman-teman kita yang mau kerja di Jepang, itu aku sarankan bisa dicoba gitu. Karena pertama untuk pengalaman dan juga ya itu paling penting, pengalaman dan juga bisa dapat koneksi, misalnya koneksi yang di Jepang. Kemungkinan kedepannya mau lanjutkah di Jepang ataupun mau pindah ke negara lain misalnya, atau balik ke Indonesia misalnya, itu juga bisa dipakai dari koneksi atau experience yang ada di Jepang gitu. Jadi saran aku sih bisa dicoba dulu, bisa dicoba. Jadi coba aja ya, coba dulu. Cocok dulu. Lanjut, nggak cocok baru mikir lagi. Iya, itu yang ya karena mungkin aku orangnya emang mau, sebelum aku datang ke Jepang ya aku pengen kerja gitu sebenarnya dari awal tuh, emang udah selain gitu sama jalannya aku studi di sini, mau kerja di sini, jadi saran dari aku ya dicoba dulu gitu. Siap deh, terima kasih banyak loh Bang Aaron. Sama-sama. Waktunya tentang Calvin ya. Sangat mendalam sih, menurut penting banget. Kalau nggak ngobrol sama orangnya langsung kayaknya nggak dapet ini informasi-informasi, pengalaman, knowledge yang penting ya bekerja di Jepang sebagai agent real estate. Nah, saling sharing lah. Aku juga senang banget bisa sharing. Thank you juga ruang dan waktunya. Thank you banget Bang, sukses selalu, sehat selalu. Amin, ya. Sehat dan sukses selalu nih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya.